Oke, selamat pagi, siang, sore teman-teman. Di video kali ini kami akan membuat dan menjelaskan sebuah pengaplikasian untuk pengontrol suhu. Tapi sebelum masuk ke sebuah rangkaian, kami akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Lubertus Triardian dengan NIM 21131325 dan teman saya Felix Bendi Utomo dengan NIM 21 13 13 002. Oke, langsung saja kita masuk ke sebuah rangkaiannya. Baik, sini saya akan menjelaskan perkodingan dan rangkaiannya, yang dimana pin 3 itu terdapat di MOSFET, pin 5 itu terdapat menyalurkan ke resistor 10K. Kemudian di bagian void loop ini suhu sama dengan analog rate itu di A0. Kemudian jika milis min SKR itu lebih dari 50. Nah, ini untuk menampilkan serial suhunya. Masuk ke void serial event. Ini serial event ini sebagai penampilan, di mana di void serial event ini ada integer pemanas itu sama dengan serial parcel in integer. Kemudian ada integer pendingin sama dengan serial parcel integer. Nah, untuk analog rate-nya ini dia ada di analog rate di pin 3 itu sebagai pemanas, kemudian analog 5 itu sebagai pendingin. Ini pin 3 dan pin 5. Nah, untuk di rangkaiannya LM-nya itu masuk ke A0 sesuai dengan coding yang tadi saya bahas. Kemudian di bagian kakinya ada masuk ke 5 volt, kemudian kaki yang satunya masuk ke grounding. Kemudian ini pin ini masuk ke ini rangkaian. Terus pada bagian ini MOSFET ini masuk ke pin 3 dan ke resistor ini sebagai positif. Kemudian masuk ke lampu atau LED, kemudian masuk ke grounding. Nah, di bagian ini kaki ini menyalur MOSFET ini sebagai untuk memanaskan resistor pemanas. Resistor pemanas yang akan menghasilkan panas. Kemudian masuk pada resistor pemanas masuk ke pin. Nah, pada bagian pin 5 dia masuk ke resistor 10, kemudian masuk ke BC 547. Nah, pada bagian kaki ini untuk disambungkan ke kipas. Ini di bagian negatif, ini bagian positifnya. Kemudian pada kaki bagian ini dia masuk ke grounding. Baik, sini saya akan menjelaskan ini adalah tampilan reviewnya. Di sini ada untuk mengatur pemanas dan di sini untuk mengatur pendinginnya. Dan ini 40 dan 70 ini batas minimal dan ini batas maksimalnya. Dan Red Bull-nya ini untuk mengetahui berapa grafiknya. Nanti ketika grafik sudah di tengah ini, nah nanti akan muncul Red Bull-nya berapa ketika sudah diatur pemanas dan pendinginnya. Nah, ini sekarang masuk ke bagian diagram bloknya, yang dimana di sini ini untuk menyambungkan ke Arduino dan LabVIEW-nya. Ini dari visual ini masuk ke visual read. Nah, dari visual read ini langsung ke pemanas. Langsung ke visual read. Kemudian dari Red Bull ini sebagai tempatnya. Kemudian untuk string to number ini untuk sebagai untuk mengisi angkanya di Red Bull-nya. Kemudian di bagian ini, di bagian bundle ini untuk mengetahui 40 dan 70 ini batas minimal dan maksimal. Nah, kemudian lanjut ke
Setelah diketahui grafiknya, maka muncullah di grafik suhunya. Kemudian saat pemanas dan pendingin ini diatur, maka muncul berapa ya pengaturan pemanas dan pendinginnya ini, yaitu di number to decimal string ini dan ini. Kemudian setelah diatur, makalah dia akan menyalurkan ke concatenate string, kemudian melanjut ke visual rate, kemudian lanjut ke visual close, kemudian ada stop. Baik, ini adalah diagram bloknya, kurang lebih seperti itu penjelasannya. Langsung saja kita ke rangkaiannya. Oke, jadi seperti ini rangkaian yang sudah jadi. Ini ada beberapa komponen yang sudah terpasang. Di antaranya ini ada MOSFET. Untuk MOSFET sendiri, kaki sebelah kanan itu terhubung ke kaki positif LED menggunakan resistor 330. Dan untuk kaki tengah itu mengarah ke resistor pemanas yang memiliki nilai 5 watt 10 ohm untuk pemanasnya. Lalu ada juga BC547 itu sebagai driver motor. Di sini motornya saya menggunakan kipas menggunakan tegangan 12 volt, dan juga ada pembaca panasnya yaitu LM35. Jadi nanti sistem kerjanya yaitu resistor pemanas. Jika kita tambahkan, jadi jika pemanas kita tambahkan nilai tegangan maka akan panas, dan lalu LM35 itu akan membaca suhunya lalu akan dikirim ke layar monitoringnya. Jadi di sini monitoringnya saya akan menggunakan LabVIEW, tapi sebelumnya coding dari Arduino-nya kita upload terlebih dahulu. Kita tunggu beberapa saat, uploading dan done. Langsung saja kita masuk ke LabVIEW-nya. Jadi ini LabVIEW yang sudah tersusun menggunakan kode program yang sudah dijelaskan di awal tadi. Di sini ada red buffer, lalu pemanas, pendingin. Ini kita hubungkan COM-nya terlebih dahulu. Kita menggunakan COM 4 ya tadi di Arduino-nya. Langsung saja kita run, kita coba. Oke, grafik di sini pemanasnya saya belum tambahkan, masih 0. Pendinginnya juga saya nolkan. Jadi nilai stabil dari pemanas sendiri masih terbaca 30 derajat Celcius. Langsung saja kita coba tambahkan ke 50. Di rangkaian jika ditambah maka indikator LED akan menyala. Kita tambahkan pemanas dan grafik pun akan menjadi naik. Grafik akan menjadi naik. Kita tunggu sampai resistor pemanasnya juga panas dan LM35-nya mendeteksi panas, maka akan mengirim data ke LabVIEW ini sendiri. Kita tinggikan pemanasnya mencapai 255. Grafik secara perlahan akan naik. Jadi kita di sini mencari nilai stabilnya. Nilai terendah di kode program tadi sudah kita masukkan. Terendah itu 40 dan maksimalnya itu kita buat 70. Jadi di antara itu bisa kita buat 50 untuk nilai stabilnya. Di sini grafik belum stabil ya, masih naik turun naik turun. Kita coba tambahkan pendingin. Kita cari grafiknya supaya terbaca stabil. Di sini suhu belum stabil. Suhu masih naik turun.
Dan grafik ini jika lurus maka suhu akan stabil. Jika grafik naik ini berarti pemanasnya melebihi batas atau overshoot. Oke, grafik mulai stabil ya. Oke, grafik jika sudah mulai stabil akan seperti tampak di layar. Jadi garis yang merah ini pembatas suhu terendah kita yang kita inginkan di kode program tadi, dan garis yang biru itu garis yang pembatas supaya tidak overshoot. Untuk grafik yang warna hijau sendiri menampilkan suhunya yang terbaca oleh LM35. Jadi di sini temperatur sudah terbaca 49,50. Grafik stabil. Kita sambil nyalakan kipas supaya tidak overshoot karena suhu terlalu panas. Jadi fungsi kipas sendiri adalah sebagai pendinginnya. Oke, dari langkah-langkah dan cara yang kami sampaikan tadi, kami menyimpulkan bahwa alat ini kegunaannya untuk menstabilkan suhu ruangan. Jadi alat ini digunakan untuk mengatur suhu ruangan agar stabil. Oke, mungkin itu dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon minta maaf. Terima kasih. Bye bye.